pemirsa, kita sedang berada di lokasi intake Sepaku yang berada di kawasan sebagian desa Bukit Raya dan di Kelurahan Sepaku. Intake ini fungsinya sebagai salah satu alat sarana atau penunjang untuk ibu kota Nusantara yang baru. Nah, apa aja sih yang berada di dalam intake Sepaku ini? Yuk sama-sama kita lihat. Mari. Ya, pemirsa, kita berbeda nih dari di awalnya tadi. Karena standar SOP perusahaan itu ya tetap seperti ini. Safety, mengutamakan keselamatan. Baik, kita sudah berada di dalam lingkungan seputaran intake yang seperti inilah suasana kantornya. Nah, hari ini kita sudah janji dengan salah satu karyawan dari intake Sepaku, yaitu Bapak Hartono. Mari kita ikuti. Selamat siang, Pak. Siang, Pak Di. Siap, ya. Pak Hartono. Ya. Siap. Iya, Pak. Izin kami dari channel YouTube Pemerintah Desa ingin mengetahui kiranya sudah sejauh mana sih proses pembangunan intake untuk kebutuhan IKN ini. Nah, kiranya mungkin nanti bisa dipandu lah oleh Bapak. Baik, siap. Ya, untuk di lapangan sih udah PHO ya. PHO itu penyerahan pertama. Oh, baik. Nanti pemasa pemeliharaan ada 12 bulan. 12 bulan, baik. Ya, untuk FHO atau penyerahan terakhir. Berarti tahun depan udah ini ya, udah komplit semua. Masih ada lagi? Sebenarnya ini sebenarnya udah komplit. Oh, baik. Cuma ini bisa beroperasi kan menunggu IPA jadi, sama menunggu proyek banjir Sepaku itu untuk talutnya yang ke arah hulu juga jadi. Oh gitu, ya. Siap-siap. Berartinya semua sudah disiapkan sama matang ya? Ya. Siap-siap. Nah, ini kita penasaran nih Pak bersama pemirsa. Kiranya di dalam tuh sudah seperti apa sih pembangunannya? Boleh. Kita lihat langsung ke temanin ya? Ya. Oke, siap. Ayo pemirsa, kita lihat langsung proses pembangunan intake yang ada di Sepaku. Ya, sekarang saya sama Pak Hartono akan melihat langsung nih lokasi yang sedang dibangun intake Sepaku. Ayo. Oke, pemirsa, kita sedang berada di mana nih Pak Hartono? Ini di area gazebo, di samping kantor pengelola. Tapi maaf sebelumnya, sebelum kita melanjutkan aktivitas, karena baru nyampe, kita akan induction dulu dengan Pak Agung. Mas Agung, induction sebentar Mas. Induction aja. Oke, Pak Agung. Oh, ya. Pak Adi, ya, siang Pak. Saat ini kita berada di gazebo Praketin Sepaku. Saat ini kita sedang tidak ada pekerjaan karena memang sudah lama. Oh, baik. Tapi selama kita bekerja itu wajib kita lakukan. Itu selama di area proyek kita selalu menggunakan film dan kopi untuk tangkap pengguna. Mungkin itu saja dan cukup dengan kebersihan di area tempat proyek. Siap. Oke. Siap. Ya, makasih Mas Agung. Siap Pak Agung, makasih banyak. Oke, kita lanjut ya. Ini kita di area gazebo. Memang ini gazebo temporary ya. Temporary ya, artinya bisa dibongkar. Karena nanti ada pekerjaan landscape yang sedang dikerjakan. Ini dari perusahaan lain tapi. Oh, baik. Dari ya. Kalau ini kantor pengelola untuk pengelola intake yang mengatur pintu air, pompa yang akan ditransfer airnya ke air bakunya ke IPA di belakang. Ya. IPA nanti langsung ke IKN ya. Tuh, langsung ke IKN. Siap. Jadi semua nanti dari debit airnya apa segala di sini dikelolanya Pak. Ini air bakunya. Air bakunya. Kalau yang ngolah jadi air bagusnya yang di sana. Oh, ya. gitu. Siap Pak. Oke, siap. Bisa ditunjukkan Pak di sana boleh. Seperti apa? Ya. Saya penasaran ini teman-teman semua yang ada di sini. Wis, luar biasa. Nah, pemirsa, jadi bisa dilihat ya di sini udah ibaratnya udah jadi nih dan udah mateng untuk intake Sepaku. Nah, kalau bisa jelaskan nggak Pak ini apa nih Pak yang membelah di tengah-tengah sungai ini? Baik, di sini kan proyeknya intake Sepaku. Intake Sepaku adalah
untuk pengambilan air baku yang akan diolah menjadi air bersih. Oke. Untuk di IKN ini permintaannya bukan hanya air bersih tapi air minum. Berarti air siap minum. Langsung diminum ya, keluar dari keran itu. Oke, untuk yang bangunan intake ini paling pekerjaan utama adalah bendung Obermeyer. Oh, apa tuh, Pak? Bendung Obermeyer ini isinya bendung gerak. Obermeyer sebenarnya merek. Obermeyer adalah karet, Pak. Oh, baik. Jadi bendung ini posisinya lagi buka ya. Nanti kalau nutup ke atas itu dengan karetnya dipompa dengan air. Oh, gitu. Maaf, dengan angin. Dengan angin. Ya, dengan udara. Nah. Jadi ini seperti pemisah gitu, Pak ya, antara air tidak siap minum sama air yang siap diminum. Bukan ya. Ini dinaikkan nanti elevasi airnya jadi tinggi. Akhirnya masuk ke intake ini, Pak. Oh, baik. Setelah masuk intake, pintu intake dibuka, masuk intake lewat feeder kanal, kantong lumpur sampai ke rumah pompa. Oh, iya. Dari rumah pompa baru dipompa ke IPA. Ke IPA. Ya. Oke, artinya ini tetap jadi pemisah, Pak ya, antara air itu ya tadi ya. Siap. Untuk menaikkan elevasi air sebenarnya. Elevasi air ya. Berarti ini airnya kemarin itu dari Sungai Sepaku, Pak ya? Ini Sungai Sepaku. Dari Sungai Sepaku ya. Sementara Sungai Sepaku masih dipindah di sebelah sana. Oh, baik. Belum dibuka. Karena menunggu proyek banjir Sepaku selesai juga. Paham. Siap. Artinya nantinya ke depan dari Sungai Sepaku besar itu akan nanti masuk ke sini, Pak ya. Betul, ya. Dijadikan pemisahan yang siap nanti untuk menjadi bahan baku air di IKN ya. Ya. Luar biasa. Oke. Terus di sini ada apa lagi nih, Pak, selain pemisah air ini? Ini pintu air ini. Pintu air ini ya. Oh, baik. Pintu air ini untuk ini pintu air intake untuk masuk ke rumah pompa yang akan dipompa ke IPA. Itu untuk penguras. Ibarat nanti kalau banjir itu dibuka untuk melepaskan air ke sungai. Ya. Oh, gitu. Jadi benar-benar pengendaliannya udah ini ya. Dan ini sudah pakai otomatis semua ya, bukan manual. Ada manualnya juga, cuma sudah pakai elektrik semua juga. Aduh, saya jadi gak sabar nih, Pak, ngelihat ngoperasikannya nanti secara otomatis seperti apa. Ya, pasti harus nunggu nanti IPA selesai juga sama. Siap. Wih, luar biasa. Terus ini untuk kantor pengelola nanti yang akan mengelola intake ini untuk ngatur ngatur Obermeyernya, buka tutupnya, ngatur pintu airnya naik turunnya juga, sama ngatur pompanya untuk mengalirkan ke IPA. Ya. Jadi semua diatur nanti di dalam kantor ini ya. Betul, nanti itu ada SCADA sistem. Berarti apa tuh, Pak? SCADA itu kerjanya bukan lagi manual, jadi lewat komputer. Oh iya. Terus saya lihat ada TV itu. Monitor, dia pakai komputer langsung buka nutup sama buka pintu air enggak kayak orang lagi pakai. Oke. Jadi langsung pakai sistem gitu ya. Tergantung debit airnya tinggi atau apa dibuka, debit airnya rendah ya ditutup gitu ya. Siap untuk disalurkan ke IKN. Wih, luar biasa nih, Pak. Luar biasa. Nah, ini selain kantor, terus ini pemisah, nanti ke depan seperti apa nih, Pak, progres lanjutannya untuk intake Sepaku? Kalau intake Sepaku hampir selesai ya ini ya. Ini sudah di PHO. Ini kan ada pekerjaannya landscape-nya di area intake ini PT lain, bukan kami. Siap. Ya. Oh, jadi nanti tetap ada lanjutan, Pak ya? Ada lanjutan yang nantinya untuk mendukung IPA Sepaku. Betul, ya. Kalau yang IPA di atas nanti. Oh iya, siap. Itu juga ada lahan warga juga yang terkena nanti pemerintah dengan itu. Siap. Nah, kegiatan di sini sudah dikunjungi siapa aja nih, Pak? Kalau boleh tahu? Menteri Pak Soeharto itu berarti menteri ini ya, Bappenas ya? Bappenas. Terus Pak Menteri PUPR sudah. Apa lagi ya? Oh ya, siap. Ya banyak sih, Pak. Banyak ya. Siap, Pak. Oke, kalau gitu. Nah, ini satu lagi yang tambahan ini, Pak, yang datang dari calon warga ibu kota. Pemerintah Desa Bukit Raya. Betul, Pak. Siap. Nah, jadi mungkin itu dulu ya terkait dengan kegiatan yang ada di sini dan informasi yang ada di sini, Pak ya. Nanti akan kita pantau terus dan akan kita terus informasikan kepada masyarakat terkait dengan sudah sejauh mana perkembangan intake Sepaku serta pendukung sarana prasarana lainnya untuk mendukung ibu kota Nusantara. Mungkin itu dulu. Terima kasih semuanya sudah menonton. Terima kasih Pak Hartono sama-sama, Pak, atas dukungannya dan bantuannya. Ya. Pak Agus.
Ibu kota Nusantara dibangun bukan tanpa alasan. Banyak sekali faktor yang menyebabkan ibu kota negara Indonesia dipindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Semuanya melalui perencanaan yang tepat, sehingga pada pelaksanaannya nanti dapat berjalan dengan lancar. Tentunya dibutuhkan dukungan dari seluruh pihak untuk bersama-sama menyukseskan pelaksanaan pemindahan ibu kota negara Indonesia, agar Indonesia dapat mencapai tujuan bersama membangun identitas nasional, kota berkelanjutan di dunia, dan penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Tim Salam Bukit Raya mengabarkan.